Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pecinta Rimbo Recap TV di Desa Rimbo Recap maupun di wilayah Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu. Hari ini kita sengaja ngobrol-ngobrol santai ini dengan salah seorang kandidat Kades Desa Rimbo Recap yang akan mengikuti pemilihan pada tanggal 21 Juni 2023. Beliau adalah Pak Edi Supriyadi. Untuk singkatnya, marilah kita sama-sama ngobrol-ngobrol dengan beliau bagaimana taktik dan strateginya, rencananya untuk membangun Desa Rimbo Recap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Edi, mungkin sudah sejak kapan itu muncul niat untuk maju dalam Pilkades itu? Alhamdulillah, sejak lama. Sudah cukup lama. Jadi sudah tertanam di hati memang pengen menjadi Kades ya. Pak Edi, apa yang mendasari Pak Edi untuk maju dalam bursa Pilkades Desa Rimbo Recap ini, Pak? Dasar saya berdasarkan pengalaman boleh dikata cukup lama, mulai daripada ketua Karang Taruna, olahraga, wakil ketua RT, ketua RT, kepala dusun, dan terakhir itu menjadi sekretaris desa. Itu waktu jadi ketua Karang Taruna itu masih muda. Masih bujang. Ya, masih bujang. Masih bujang. Wah, jadi dan, memang dari muda sudah sudah aktif di desa. Sudah aktif. Ya, itu. Terus Pak Edi punya niat khusus untuk Desa Rimbo Recap ini? Ya, punya. Alhamdulillah, dengan nawa itu dan niat yang tulus, saya akan menghibahkan diri saya untuk pembangunan di Desa Rimbo Recap. Ya. Nah, di sini kan ada salah satu problem yang sering menjadi keluhan petani kita. Ya. Petani kita di Desa Rimbo Recap ini adalah irigasi, Pak ya. Karena mungkin irigasi ini merupakan irigasi tanggung jawab provinsi. Nah, mungkin Bapak punya rencana bagaimana untuk memaksimalkan sistem pengairan desa kita ini, Pak. Misalnya, Pak. Misalnya begini, seandainya saya terpilih nanti, saya akan cek kembali baik kondisi siringnya sampai ke siring cacingnya itu, baik primer, tersier, itu seluruh di desa ini. Kembali kami sama-sama dengan ulu-ulu dan sebagainya yang terkait di bidang pertanian. Insya Allah kami akan survei dulu. Setelah survei apa kebutuhan, apa kekurangan, nah di situ baru nanti kita musyawarahkan, dan ya paling tidaknya nanti akan kita buatkan berupa proposal dan bantuan baik untuk di kabupaten maupun provinsi. Tapi kalau untuk sementara bisa dengan gotong royong dengan petani, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Misalnya untuk membersihkan sampah-sampah itu bisa menggerakkan para petani kita untuk gotong royong sehingga siring-siring kita menjadi lancar. Terus mungkin kan Bapak sudah punya pengalaman segudang tinggal bersama masyarakat Desa Rimbo Recap. Kondisi Desa Rimbo Recap saat ini nih gimana, Pak, menurut Pak Edi? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk menurut pendapat saya, mulai dari saya berkecimpung di desa, ya semuanya bagus. Jadi pembangunan infrastrukturnya bagus, infrastrukturnya bagus. Namun insya Allah nanti ke depan akan lebih ditingkatkan lagi, baik di segi pertanian maupun pembangunan. Adalah satu hal lagi, kan salah satu yang dikeluhkan petani kita adalah soal pupuk, Pak ya. Mungkin Pak Edi punya rencana bagaimana sih untuk mengatasi kesulitan petani terhadap pupuk ini, karena kan terkadang petani kita terpaksa meminjam duit kepada orang yang cukup memberatkan sehingga mereka harus membayar mahal, sehingga harga beras yang mereka dapat pun akan ditentukan oleh yang meminjamkan duit. Nah, mungkin Pak Edi punya
rencana bagaimana untuk membantu petani kita ini? Begini, seandainya saya diberi amanah oleh masyarakat, insya Allah hal-hal yang sedemikian, baik istilahnya hutang-hutang yang memberatkan, akan saya carikan solusinya agar istilahnya masyarakat petani kami, baik istilahnya petani penggarap, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar dan mensejahterakan masyarakat. Ya, kan Rimba Recap ini memiliki BUMDes, badan usaha milik desa, namanya BUMDes Sari Tani. Nah, ini kan merupakan lembaga penggerak ekonomi. Di BUMDes itu ada usaha simpan pinjam ini yang bisa membantu petani, kemudian ada jasa itu pengangkutan sampah rumah tangga, kemudian ada juga taruh, kemudian ada prasmanan, dan yang terakhir itu adalah perdagangan beras dan produk UMKM. Nah, jadi selama ini BUMDes ini kan masih terbentur pada pengadaan modal. Nah, bagaimana cara Pak Kades nanti, cara Pak Edi ketika terpilih menjadi Kades untuk menopang kegiatan BUMDes yang bisa berimbas meningkatkan pendapatan masyarakat desa kita ini, Pak? Kalau saya terpilih nantinya menjadi kepala desa, sudah barang tentu pertama saya survei dulu, dan apabila betul-betul kegiatan dan program dari pengurus BUMDes itu berjalan dengan baik dan istilah yang sifatnya positif, insya Allah dana pun baik istilahnya mengajukan ke atasan maupun tambahan desa, insya Allah akan. Jadi kalau persoalannya adalah modal, kita tambah modalnya. Tambah modalnya. Tapi sesuai dengan program yang telah ditentukan dan juga hasil daripada penjual, baik penjualan maupun ya, jadi laporan keuangannya jelas. Jelas. Ya, benar. Terus mungkin ada satu atau dua program lain yang berkaitan untuk memacu peningkatan pendapatan masyarakat desa kita, Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan tuh. Salah satu untuk memacu peningkatan masyarakat kita ya terutama dari sektor pertanian. Selama ini kan boleh dikatakan para petani kita ini penggarap buruh. Oleh karena itu yang perlu kami tekankan, kalau bisa nanti seumpamanya petani-petani kita tidak terlalu diberatkan, alangkah baiknya kalau seumpama yang biasanya dengan sekian-sekian mungkin kan dapat diturunkan begitu. Kita usulkan ya. Kita usulkan dengan catatan kan ada perdesnya. Terus gini, kan kita banyak warung-warung nih. Ya. Warung-warung dari Dusun 3 sampai Dusun 1 itu kan banyak warung-warung ya. Kalau kita lihat kan cuma beberapa warung yang cukup besar kan kayak itu. Banyak warung-warung kecil nih. Gimana nih rencana Bapak untuk menghidupkan dan menumbuh kembangkan warung-warung masyarakat yang kecil ini, Pak? Insya Allah kalau seumpamanya saya terpilih, harapan saya kepada para petani, masyarakat, warga, saya usahakan kalau bisa semua nantinya akan berbelanja di warung-warung yang ada di desa. Jadi jangan belanja keluar ya. Jadi rupiah tetap berputar di desa, Pak ya. Desa. Itu. Jadi terus gini, warung-warung ini kan masih butuh modal. Ya. Kalau misalnya BUMDes ini diberikan suntikan modal yang besar, kan mereka bisa pinjam ke BUMDes dengan bunga sangat ringan dan tidak memberatkan. Karena BUMDes kita cuma 1%, jadi lebih ringan dari koperasi. Mungkin itu sudah cukup bagus sekali yang Bapak sampaikan tentang rencana yang akan dilaksanakan ketika terpilih menjadi Kades Rimba Recap. Tapi ini sebuah janji loh, bukan sekedar kita sampaikan, tapi sekedar omong-omong, bukan sekedar omong ya, tapi ini diwujudkan. Insya Allah. Oke sahabat tani, itulah bincang-bincang singkat kita bersama salah satu kandidat Kades Desa Rimba Recap, Pak Edi Supriyadi. Beliau telah menyampaikan selayang pandang program-program rencana yang akan dilaksanakan ketika beliau terpilih menjadi Kades Desa Rimba Recap untuk masa bakti 2023 sampai 2029 mendatang. Jadi memang sengaja beliau tidak menyampaikan secara detail program-program yang akan digulirkan ketika terpilih nanti, karena masih ada sesi-sesi lain
yang akan digunakan sebagai media untuk menyampaikan program-program beliau. Salah satunya adalah menyampaikan misi visi program secara resmi di panitia Pilkades mendatang. Itulah tadi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimbo Recap TV. Wow.